Salam, selamat pagi, dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-209 tanggal 28 Juli tahun 2025 diambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan 10 dengan perikop adalah perhentian terakhir. Itulah perikop, perhentian terakhir bagi umat manusia. Sebagai nats, kita lihat dalam almanak HKBP sebagai berikut. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita telah masuk dalam pedoman kita dalam bulan Juli yang sudah ditetapkan selama 1 bulan, adalah dengan topik setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Perikop ini dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Dengan intinya adalah sebagai berikut. Berdirilah tegak, jangan goyah. Giatlah bekerja untuk Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Inilah yang merupakan jaminan bagi kita yang setia melayani Tuhan dan bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia, tetapi sungguh baik di mata oleh Allah. Sekarang kita masuk ke dalam perikop hari ini, yaitu penghentian hari terakhir. Mengapa muncul daripada pernyataan ini? Apa latar belakang bahwa masih tersedia suatu hari perhentian? Apa latar belakangnya? Berbicara tentang istirahat atau perhentian yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya. Inilah yang dibicarakan dalam perikop ini, bahwa tentang istirahat yang dijanjikan Tuhan. Dalam konteks ini, penulis kitab Ibrani memberitahukan pentingnya memasuki istirahat yang ditawarkan oleh Allah. Jadi tawaran daripada Allah
untuk hari istirahat itu sangat-sangat bermanfaat bagi manusia sebagai penggambaran dari keselamatan dan kedamaian yang tidak dapat ditemukan di dunia ini. Jadi penghentian peristirahatan terakhir itu adalah menggambarkan keselamatan dan kedamaian yang tidak bisa ditemukan di dalam dunia ini. Kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 dikatakan, sebab lebih baik hari mati daripada hari lahir. Mengapa dikatakan lebih baik hari mati daripada hari lahir? Ini menunjukkan betapa pentingnya perspektif yang kita miliki terhadap hidup atau mati. Ya. Pentingnya perspektif yang kita hadapi antara hidup atau mati. Dalam konteks iman, kematian dipahami sebagai suatu transisi menuju kehidupan yang lebih baik dan kekal di hadapan Tuhan. Jadi dikatakan suatu transisi untuk merubah kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa mati bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual, rohani kita ikut berhenti bersama dengan Tuhan. Dan meskipun hidup di dunia ini penuh dengan percobaan dan kesedihan, percobaan kesedihan yang melanda dunia ini, kematian dapat membawa harapan baru dan kelegaan dari penderitaan, mengingat janji Allah untuk memberikan kehidupan yang kekal. Jadi kematian itu adalah merupakan jalan untuk menuju kehidupan yang kekal dan membuat kita lega dari penderitaan, dari tantangan apa saja di dunia ini. Penghentian itu adalah sama seperti Allah istirahat total pada hari yang ke-7. Kita pun istirahat dari segala pekerjaan kita untuk mengamankan rohani kita, spiritual kita menuju kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa yang kita sukacita kita bertambah? Saya selalu mengatakan life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini adalah di Yerusalem yang baru. Jadi tempat kita bukan dunia yang fana ini, tapi ada peristirahatan yang terakhir bersama dengan Tuhan. Disitulah kita ditawari kehidupan yang kekal. Dan itu semua atas apa yang kita jalankan di dunia, supaya kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Maka Yesus mengatakan
pada saat dia berada di dunia ini sudah dikatakan kepada semua umat manusia, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi jelas. Membangun hubungan intim antara manusia dengan Allah, itulah yang utama. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan adalah hal yang sangat-sangat utama. Karena itulah yang memberikan jaminan bagi kita hidup atau mati. Nah, penghentian itu adalah jalan menuju kehidupan. Maka kalau kita lihat dalam buku Wende HKBP atau Kidung Jemaat HKBP nomor 535 dikatakan, kematian itu jalan mau ke rumah Bapakku. Aku menuju ke sana agar jumpa dengan Tuhanku. Jadi jumpa dengan Tuhanku. Walau aku berupaya menghindari ajalku, suatu saat pasti tiba aku menghadap Tuhan. Jadi apapun usaha kita untuk menyambung napas kita satu hasta pun, kalau sudah tiba ajalnya, tidak ada yang menghalangi. Itulah penghentian atau perhentian yang terakhir. Dengan perhentian itu, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, sekarang apa tujuan utama daripada perikop ini? Kalau tadi latar belakang kita lihat bahwa ada hari ke-7 yang abadi bagi umat manusia, peristirahatan yang terakhir untuk menuju kehidupan yang kekal. Latar belakangnya seperti itu, bahwa tempat kita bukan di dunia ini, tapi tempat kita ada perhentian yang terakhir bersama dengan Allah yang sudah di hari yang ke-7 sejati di dalam Tuhan. Jadi hari ke-7 yang sejati adalah bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang apa tujuan utama daripada perikop ini? Kita lihat di sini. Tujuan utama daripada perikop ini adalah menyampaikan pesan penting yang disediakan bagi Allah. Jadi ada pesan penting yang disediakan bagi Allah, di mana bahwa ayat ini menjelaskan seperti Allah beristirahat di hari yang ke-7 setelah menciptakan dunia. Demikian juga umatnya diundang untuk mengalami penghentian spiritual yang diberikan melalui iman kepada Kristen. Kemudian penulis menekankan adanya perhentian yang masih tersisa bagi umat Allah, yang berarti
bahwa akan ada kesempatan bagi setiap orang untuk memasuki perhentian yang dijanjikan kepada mereka yang percaya. Jadi ada janji penghentian bagi orang yang percaya. Itulah undangan daripada Tuhan Allah dengan adanya perjamuan kudus, dan itu harus ditempuh melalui perhentian dari muka bumi ini, baik fisik maupun spiritual, untuk menuju kehidupan yang kekal. Itulah tujuan utama daripada perikop ini, untuk menuju kepada perhentian sejati, yaitu sahabat sejati yang disediakan oleh Allah. Karena bukan dunia ini tempat kita. Maka tadi dikatakan dalam Kilung Jemaat HKBP nomor 535, dikatakan bahwa kematian itu adalah jalan mau ke rumah Bapakku. Aku menuju ke sana agar jumpa dengan Tuhanku. Jadi kita menuju ke sana supaya menjumpai Tuhan kita. Walaupun kita berupaya menghindari ajal kita, mungkin dengan obat-obatan bagaimana supaya bisa bertahan, tapi tiba waktunya semua pasti menghadap. Itulah peristirahatan yang sejati bersama dengan Tuhan Allah. Itulah tujuan utama kita. Jadi kita akan menuju peristirahatan yang sejati bersama dengan Tuhan. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Bagaimana pesan moralnya kepada semua makhluk hidup, manusia yang masih berada di dunia ini? Bagi yang sudah berangkat menuju keabadian itu sudah selesai. Tapi bagi kita, apa pesan moral daripada perikop ini? Bahwa masih ada tersisa bagi kita hari perhentian bersama dengan Allah. Pesan moralnya adalah merupakan tentang perlindungan dan pentingnya istirahat yang sejati yang ditemukan dalam Tuhan. Jadi pentingnya istirahat yang sejati bersama dengan Tuhan. Itulah pesan moral. Jadi jangan hanya kita bercita-cita untuk di dunia ini, jangan. Kita masih ada istirahat yang sejati, hari Sabat sejati yang harus kita jalani. Jadi dunia ini bukan tempat kita. Bukan. Dunia ini hanya tempat kita sementara. Kita hanya menumpang di dunia ini. Dan tempat kita yang sebenarnya adalah pada Sabat yang sejati yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sama seperti Allah beristirahat dalam hari ke-7. Itu pun disiapkan buat kita untuk berada ke sana dalam peristirahat yang terakhir, untuk mendapatkan kedamaian, kelegaan, dan berhenti dari segala beban-beban pekerjaan kita yang kita alami. Sama seperti Tuhan Allah berhenti pada hari yang ke-7 untuk menghargai ciptaannya. Kemudian bagi umat Allah ada istirahat yang telah disediakan, dan mereka yang telah masuk ke dalam istirahat ini akan mengalami ketentraman yang sejati. Bagi siapa? Tadi dikatakan bagi orang yang mengenal Yesus adalah sebagai jalan dan hidup dan kebenaran menuju Bapa di surga. Jadi dikatakan di sini adalah bagi umat Allah ada istirahat yang telah disediakan, dan mereka yang telah masuk ke dalam istirahat ini
akan mengalami ketentraman yang sejati, kedamaian yang sejati, tidak ada lagi gangguan-gangguan. Maka tadi dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1, lebih baik kematian seseorang daripada kelahirannya. Kalau kita analogikan dengan secara hidup manusia, waktu dia lahir, dia menangis. Tapi semua keluarga senang, bergembira, bahkan pesta pora, wah anak kita. Tapi dia menangis. Tapi pada saat dia meninggal, dia terdapat ketentraman jiwa, tenang sekali. Tidak ada yang dipikirkan, berhenti dari segala-galanya. Pada saat itulah dia tenang. Tapi semua masyarakat menangis sejadi-jadinya karena hubungan emosional dengan yang meninggal tersebut. Inilah dikatakan lebih baik kematian seseorang daripada kelahirannya. Pada saat dia lahir dia menangis, pada saat dia meninggal dia tenang, berada dalam pangkuan Allah, peristirahatan terakhir dengan tentram, dan semua kelegaan dunia bebas dari dia. Dan dia dikatakan pergi ke tempat sabat yang sejati yang diberikan oleh Tuhan Allah. Itulah pesan moral daripada perikop ini, bahwa kita mempersiapkan diri untuk pergi menuju sabat sejati yang disediakan oleh Tuhan. Dan untuk mencapai ke sana tadi dikatakan bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, apakah ini berlaku? Tidak. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, kematian adalah akhir daripada hidupnya segala-galanya. Itu. Dan dia dikuasai iblis, ya, karena dia tidak percaya Tuhan. Tapi kematian adalah jalan menuju Yerusalem yang baru. Itulah dikuasai oleh Tuhan. Sama seperti Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat dia mati, iblis berkuasa. Iblis bisa mematikan. Tapi pada saat dia bangkit, disitulah kuasa Allah dan kekalahan daripada si iblis. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Allah membangkitkan dia. Itulah role model kita sebagai sahabat sejati yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam apa implementasi atau penerapan daripada perikop ini. Kita lihat di sini ya. Ayat ini memberitahu kita tentang pentingnya perhentian yang disediakan bagi umat Allah, yang merupakan gambaran dari sabat yang sejati. Jadi hari sabat yang sejati itulah perhentian yang disediakan oleh Allah. Tentu semua orang masuk ke dalamnya, menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa mengelak, pasti menjalani lambat atau cepat. Maka orang bijak mengatakan, tua pasti, mati pasti, tapi dewasa pilihan, berpikir jernih pilihan. Maka dalam ilmu manajemen 7 Habit dikatakan, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Selama kita tidak pernah memikirkan the New of Jerusalem, mana bisa kita pergi ke sana? Maka pikiran kita menentukan hidup kita. Berpikirlah positif terhadap apa saja, supaya pikiran kita sehat dan bersahabat dengan Tuhan. Jadi sebagai implementasi
dengan memasuki penghentian Allah, kita juga diundang untuk mengalami kedamaian yang datang dari iman kepada Yesus Kristus. Jadi penghentian yang datang itu adalah wujud iman kita yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus juga sudah mengalami seperti itu, maka kita pun wajib mengalaminya. Kita harus ingat tadi bahwa Pengkhotbah pasal 7 ayat 1, lebih baik kematian daripada kelahiran. Artinya kita pasti menuju peristirahatan yang terakhir. Kalau kita tidak menuju sana, bagaimana mungkin kita meraih kehidupan yang kekal? Itulah maksudnya lebih baik kematian seseorang daripada kehidupannya. Kematiannya menjamin dia untuk berada bersama dengan Tuhan. Tapi kalau dia lahir, masih banyak tantangan. Masih belum jelas apakah dia dikuasai iblis atau dikuasai oleh Tuhan. Masih ada pilihan, death or life. Tapi kalau sudah mati, memang pilihannya memang juga kehidupan, karena dia sudah mati. Nah, itulah bagi orang Kristen. Nah, kemudian dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya harapan kita adalah istirahat yang sejati, yaitu sabat sejati yang disediakan oleh Tuhan. Kita bersukacita dalam pengharapan. Harapan kita adalah ke sana. Itu merupakan tujuan kita. Tujuan akhir hidup kita sebagai pengharapan kita adalah the new of Jerusalem. Jerusalem yang baru. Untuk menjalankan menuju ke sana, maka kita tabah dalam penderitaan. Walaupun kita menderita, walaupun kita tertekan, tapi kalau Tuhan bersama kita, ingat, giat bekerja dengan Tuhan, untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, pekerjaan kita tidak sia-sia, sangat dihargai oleh Tuhan. Pedoman kita selama bulan Juni tahun 2025. Nah, kemudian ada pesan moral daripada perikop ini, bagaimana kita supaya bisa memasuki sabat sejati yang disediakan oleh Tuhan. Dasarnya adalah Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya, tidak ada yang bisa beristirahat sejati, sabat sejati yang disediakan Allah tanpa melalui Yesus. Pertanyaan bagi kita, apakah orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita, mereka berada di tempat sabat sejati yang dijaga oleh Tuhan? Kuncinya adalah apabila dia menjalankan Yohanes pasal 14 ayat 6. Percaya kepada Yesus, mengimani Yesus, dia bisa bertemu dengan Bapa. Tapi tanpa mengimani Yesus, tanpa bersahabat dengan Yesus, dia tidak mungkin sampai kepada Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu sendiri adalah Yesus. Kalau kita tidak kenal Yesus, maka tidak kenal Bapa. Jangan harap kau kenal Bapa di surga kalau kau tidak mengenal Yesus. Kuncinya ada pada Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Ingat, ada tempat istirahat yang sejati yang membuat kita lega.
Jadi bagi orang-orang yang sekarat, yang sudah mengalami penderitaan di dunia, pasrah dan berserah kepada Tuhan. Pergilah ke tempat istirahat yang sejati yang disiapkan oleh Allah. Jangan pikirkan lagi dunia ini, karena dunia ini selalu seperti itu, berubah-ubah dan banyak tantangan. Inilah pesan saya kepada teman-teman yang sudah misalnya sangat dibebani oleh dunia ini. Segera berbicara dengan Tuhan untuk masuk dalam peristirahatan yang sejati yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.